sedekah pahalanya. Dia ingin motor, ditimbang-timbang dulu. Tapi motor ini madrotnya lebih tinggi pada manfaatnya. Jangan. Begitupun dalam sedekah. Tidak mungkin sedekah narkoba. Tidak mungkin sedekah yang mubazir, yang haram. Sedekah harus yang barang yang halal, jangan sampai memunculkan sifat kemadorotan. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu adalah bagian dari sifat perilaku dan menjadi temannya syaitan. Jadi itu ingat. Tetapi apa saja yang kita sedekahkan yang terbaik, yang paling inti adalah niat. Niat bahwa kami berbagi ini karena Allah. Itu jangan sampai hilang. Sebab kalau berbagi, punten orang Kristen berbagi, orang Nasrani berbagi. Tapi beda niat. Justru ibadah itu bisa dikatakan ibadah, sedekah ibadah, sholat ibadah, puasa ibadah. Paling yang kedua, fungsi 8 menit lagi puasa berubah nanti jadi tidak setelah ibadah. jeda ini kita akan Fungsi sedekah ibadah keluar, berubah jadi efeknya tidak keluar ibadah itu adalah kalau akan niatnya meningkatkan salah. imun. Contoh, aku puasa supaya aku langsing, yang mampu aku menerima puasa amanat supaya itulah aku manusia. tidak kegemukan. Mari kita lihat Bunda Itu Ayahanda, puasanya para puasa hadirin biasa, hadirat puasa di adat Savana istiadat, TV yang bukan dirahmati ibadah. Allah dan Masjid Agung Savana. Jadi Bahwa landasan yang paling awal itu niat, kalau barangnya yang disedekahkan dan kepada siapa saja. Saya kira itu Ustaz, terima kasih. baik, Masya Allah. Intinya berarti pertama kembali kepada niat, Kang Rashid ya. Kembali kepada niat, Ya, kemudian sedekah itu adalah yang terbaik. Jadi intinya yang terbaik yang mampu kita lakukan di waktu tersebut. Kemudian dan sedekahnya ini tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan orang yang akan diberikan. Baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lain, Kang Rashid. Kalau saya bersedekah dengan niat dan harapan pahalanya untuk kerabat yang sudah meninggal, apakah itu akan sampai kepada mereka? Silahkan, Kang. Ya, terima kasih Ustaz. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Ida mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka putus amalan ibadah. Ketika masih bernyawa, masih hidup, amalan itu masih nyambung untuk dirinya. Amalan puasanya, amalan sholatnya, amalan zakatnya. Tetapi ketika dia sudah meninggal, ruh lepas dari jasad, maka terputus amalan. Kecuali 3 hal yang tidak terputus, walaupun dia sudah tiada. Masih connect, masih nyambung kepada beliau, walaupun dia sudah meninggal. Apa yang 3 itu, Kang Rashid? Illa min salas. Pertama adalah waladun soleh. Anak yang soleh. Mungkin yang meninggal ini meninggalkan putra-putri yang soleh. Maka putra-putri yang soleh, waktu yang disedekahkan oleh sang ibu bapak kepada anak sehingga jadi anak soleh. Nafkah, rezeki, sedekah, nafkah, dinafkahkan kepada anak sehingga anak itu membuat dia jadi soleh. Sepanjang ini anak beraktivitas doanya, beraktivitas sedekah itu anak, beraktivitas haji itu anak, itu nyambung kepada ibu bapaknya. Karena dia waladun soleh. Connect. 1. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Mungkin sang bapak, sang ibu yang tiada, mengajarkan kepada anak, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak, mengajarkan tentang makna hidup, mengajarkan tentang pentingnya sedekah, sampai itu anak memahami ajaran dari orang tuanya. Bukti memahami ajaran orang tuanya, dia mempraktekkan ilmu itu. Nah, ilmu itu manfaat dong, maka sedekah ilmu manfaat itu nyampe kepada yang meninggal. 2, waladun soleh, ilmu yang mantap, para ustadz, para guru-guru, kemudian dia kan tidak sedekah harta, tapi sedekah ilmu. Sedekah waktu, sedekah kesabaran kepada murid-muridnya. Para guru di Savana bersedekah dengan waktu dan ilmu. Dan manfaat sampai dia dewasa, sampai dia jadi menteri, sampai dia jadi pengusaha. Ketika dia masih hidup terus, itu mengalir kepada guru yang telah tiada. Ilmu yang tafa'ubi. Yang ketiga, sedekatun jariyah. Sedekah yang terus mengalir kepada yang meninggal. Nyampe. Sampai Ustaz dan sahabat lain yang dirahmati Allah, sahabat Savana, itu sampai. Sedekatun jariyah. Maka yang dimaksud sedekatun jariyah itu adalah sedekah yang terus mengalir. Jariyah. Ada amal jariyah, ada sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir, kontinu. Hati-hati juga ada lawannya. Apa namanya? Maksiat jariyah. Maksiat yang terus mengalir.
Sama, sama. Ketika sedekah terus mengalir, contoh, saya menyumbang sedekah buat membangun masjid Savana. Selagi masjid itu masih ada, itu ngalir kepada yang sedekah itu. Maka ngalir terus sedekah itu. Saya kira itu pasti sampai. Cuma punten saya menambahkan dari penanya nomor 1 dan penanya nomor 2 tentang kualitas bersedekahnya. Tadi jangan lupa niatnya. Yang kedua, momentum Ramadan ini jangan sampai hilang. Karena bagaimana sedekah di bulan Syawal? Boleh, dapat pahala, tapi tingkat pahalanya lebih kecil dibanding Ramadan. Momentum Ramadan sangat mahal sekali. Niat, momentum Ramadan, barang yang disedekahkannya harus yang terbaik. Kang Rashid, saya mah miskin, Kang. Miskin sekali, pendapatan saya sebulan 1 juta. Dibanding teman saya 1 bulan 1 miliar. Taib. Allah akan melihat kualitas sedekahnya dan niatnya. Orang yang miliarder sedekah 1 juta. Katakan orang yang miliarder sedekah 10 juta. Ya. Dengan mudahnya sedekah. Tapi orang yang miskin, karena punya uang 1 bulan 100.000 rupiah, tapi tetap aja mau sedekah. Sehingga dia sedekahnya 10.000. Padahal di dompet tinggal 50.000. Dia sedekah 10.000. Kualitas pahala miliarder yang 10 juta, dengan kualitas pahala yang miskin sedekah 10.000, lebih tinggi yang 10.000. Kenapa? Sebab orang miskin, ketika ngambil uang kan berat sekali. Buat makannya mana, tapi dia mau memberi sedekah. Kalau orang miliarder, sedekah 10 juta, kecil dibanding jumlah 10 miliarnya. Mohon dipahami. Berbeda 10.000-nya orang miskin yang sedekah, dan 10 juta orang miliarder yang sedekah. Besaran yang miskin yang 10.000. Getar-getir hatinya begitu berat berbagi. Terima kasih Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kang Rashid. Terima kasih atas pencerahannya, jawaban-jawabannya. Ini berhubung, sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga, Kang. Kemudian Allah, berhubung waktu sudah memisahkan kita untuk sementara waktu ini, maka kita sudahi dulu kajian Sabtu pagi kita, insya Allah. Dan untuk para pendengar, para pemirsa Syafana TV sekalian, insya Allah kita akan tetap melanjutkan kajian Sabtu pagi kita minggu depan lagi, insya Allah, dengan tema yang berbeda. Baik, Kang Rashid, mohon kesediaannya untuk menutup kajian pagi ini dengan doa untuk kita semua, untuk bangsa ini, insya Allah. Silahkan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz dan sahabat Sapa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung. Izinkan kita berdoa bersama-sama. Namun, Ustaz mohon izin, saya akan mengkonklusikan dari paparan awal sampai akhir dengan sebuah catatan kecil. Izin Ustaz saya sampaikan terlebih dahulu, kemudian berdoa. Ya, silakan, Ustaz. Catatan tadi saya catat dalam sebuah ungkapan, kata Kang Rashid. Hati-hati ketika bersedekah, ya, jagalah lisan. Berhati-hatilah dengan ucapan. Sebab hati bagaikan tanah serapan. Jagalah hati ketika bersedekah. Punten sekali jaga hati. Karena supaya tingkat kualitas sedekahnya berefek membuat imun kita nambah dan berefek membuat iman kita naik. Imun adalah protek luar, iman protek batin dalam. Pertama, jaga hati. Berhati-hatilah dengan ucapan. Sebab hati bagaikan tanah serapan. Sungguh setiap perkataan menghadirkan pengaruh yang tak terelakkan. Bukankah hati kadangkala menjadi keras saat kita lebih banyak berbicara, tetapi jauh dari ucapan yang bernas? Semakin banyak pujian kepada Allah diucapkan, semakin lembutlah hati dirasakan. Mereka yang hatinya terikat akan selalu teringat. Dan ucapan mereka pun selalu bermanfaat. Tapi beda sebaliknya. Mereka yang hatinya berpaling, maka hubungan dengan Allah pun teraling. Dan ucapannya menjauhkan kita dari eling. Awasilah hati
Sekali lagi punten, sahabat Savana, awasilah hati agar mudah terobati. Sedekah pahalanya. Dia ingin awasilah hati agar mudah terobati. Terima kasih, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Majelis Savana ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita dikasih kemampuan untuk ibadah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya nurus samawati wal ardi. Amin. Ya Allah, wahai yang menyinari langit dan yang menyinari bumi. Imla qalbina bi anwari habibikal Mustafa. Ya Allah, sinarilah hati kami, padatilah hati kami dengan nur cahaya, nur Mustafa ya Rasulullah SAW. Ya Allah, ya nurus samawati, ya Allah, wahai yang menyinari langit dan yang menyinari bumi. Imla qalbina, cahayailah hati suami kami, hati istri kami, hati putra-putri kami, hati guru-guru kami, hati para pemimpin kami, dengan cahaya nur Mustafa ya Rasulullah SAW. Waj'alna, dan dengan cahaya itu, jadikanlah kami min ahli sofa, jadikanlah hati kami yang bersih seperti kapas, bersih dari sombong, bersih dari putus asa, bersih dari gelisah, bersih dari resah. Al-ana minas ahli sofa wa wafa, dan jadikanlah kami orang yang mampu menjalankan amanat, yang tidak mampu dilakukan oleh gunung, yang tidak mampu dilakukan oleh langit, yang tidak mampu dilakukan oleh bumi. Mampukanlah kami menjalankan amanat ini ya Allah, min ahlil wafa. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Wa ufawwidu amri, titip ya Allah sahabat Savana ilallah. Innallaha basyirul bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah syirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin. Baik, Kang Rashid, terima kasih atas nasihat-nasihatnya, tausiah-tausiah dan pencerahan-pencerahannya. Semoga hadirin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pagi ini mendatangkan pencerahan untuk kita, menambahkan iman dan insya Allah juga imun kita selama menjalani bulan Ramadan ini, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, sepertinya waktu sudah harus memisahkan kita, maka kita sudahi dulu kajian Sabtu pagi di hari ini. Kita akan berjumpa lagi di waktu selanjutnya, insya Allah. Baik, terima kasih Kang Rashid. Barakallahu. Sama-sama. Nafa'anallah biulumik fi dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.